Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. "Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu," kata seseorang kepada kawannya. "Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah." "Loh, bukannya jawabanmu itu benar?" tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka," timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun, seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham." Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. "Namun ada syaratnya Abu Nawas."
Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya, kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad, ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja, sahut sang jenderal. Tapi sebelumnya, tutup matamu dengan kain ini. Dan engkau harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian, sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Berhenti Abu Nawas, kata sang jenderal. Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu, tanya sang jenderal. Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup, pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan, Abu Nawas langsung menjawab. Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" Sejenak Abu Nawas berpikir. Ia pun lalu menjawabnya, "Di depan saya ada sungai. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. 2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar, ujar sang jenderal. Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir, ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu? Tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal. Sang jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dan disaksikan oleh Baginda Raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain? Tanya sang jenderal. Itu mudah saja, Tuan Jenderal, jawab Abu Nawas. Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta. Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas. Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai. Lagi-lagi Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi, kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga?
Tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya." "Nut-nutan, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang." Spontan saja Baginda Raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya, jika ia mendapat rezeki yang berlebih, seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan, seperti banyaknya orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja, karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridho Allah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehari tikar dan alat peribadatan yang lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget. Kaget tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," kata tetangganya itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usir itu pun memutuskan menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hei Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tambah Tuan Hakim. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diaku sebagai miliknya," jawab Abu Nawas.
Tapi itu memang milikku, teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang 100 keping perak. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan, Paduka," jawab si musafir. "Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun, Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Tapi saya punya solusinya, Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini," kata mereka melanjutkan. "Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini," perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu," pinta mereka. "Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai," jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. "Ayo, kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. "Tunjukkan padaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya," pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini,
Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan baginda raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada baginda raja, "Paduka raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia." Baginda raja menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, "Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat." Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, baginda raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar baginda raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, baginda raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.